Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Cuan Slot. Jadi seperti biasa kita akan mengawal beberapa kawalan emiten ya. Habis itu di video yang kemarin hari Kamis itu juga ada teman-teman yang request di kolom komentar. Nah itu akan saya baca dan akan saya analisa lah ya nanti. Yang pertama itu ada yang ini request koin sama ini Harum. Oke, bisa kita lanjut aja ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Ini adalah hasil analisa pribadi saya dan jangan jadikan patokan utama ataupun menelan informasi mentah-mentah ya. Oke, langsung aja kita bahas. Sebelum itu saya pengen lihat ini dulu sih, update update terkini dari emiten yang pernah saya berikan di khusus pelanggan. Yang terbaru itu kan ini ya, ENRG, VKTR sama Laju teman-teman. Nah, Laju ini kemarin juga ada yang tanya nih di kolom komentar, Laju nyisir mulu mas, gak naik gak turun. Ini baru kemarin saya jawab ya. Ini ya saya jawab, Laju masih di area pentingnya sabar-sabaran aja. Nah, kemarin ternyata di hari Jumat Laju ini bisa naik ya, baru bangun nih ke 117, low di 102. Ini baru hit ya dia Laju ini. Kalau kita lihat dari chart yang pernah saya paparkan di video, kita lihat ini ya, udah kena target, malah melebihi target saya tuh cuma di 114. Ternyata dia bisa sampai 117 ya, lumayan. Target saya tuh cuma di 114 ini ya, ternyata dia sampai di 117 ya, lumayan, alhamdulillah. Ini ya Laju. Terus habis itu kita lihat VKTR. Ini udah nyentuh ya, udah masuk ke dalam meskipun nggak closing di situ. ENRG ini juga udah nyentuh. Apalagi tadi Laju udah. Oh ya, sama mohon maaf ya teman-teman, kemarin itu ini Nobu. Jadi di hari Jumat dini hari, Jumat jam ini sahur hari Jumat. Ya hari Jumat ya. Ya hari Jumat sahur itu di screener itu udah muncul Nobu teman-teman. Sebenarnya itu udah muncul. Saya itu pengen buat videonya pembahasan tentang Nobu, masuk ke dalam khusus pelanggan. Mana ini? Dalam khusus pelanggan ya. Itu tuh habis sahur rencananya. Ternyata mohon maaf saya ketiduran. Jadinya enggak saya upload. Ini hari Jumat pas sahur saya udah bilang infokan Nobu. Ini saya tuh bilang gitu karena rencana saya lah. Astagfirullah. Mana ini? Pokoknya itulah rencana saya. Astaga, ya udah deh. Rencana saya Nobu itu mau saya upload habis sahur teman-teman, tapi ternyata malah ketiduran sayanya. Akhirnya ya nggak saya upload. Terus habis itu hari Jumatnya dia terbang. Hari Jumat jam 9 paginya maksudnya. Terbang dia. Sedikit menyesal saya nggak nginfoin. Lah, ini pakai kehapus pula, nih gimana ya cara balikinnya ya? Astaga, ya udahlah pokoknya itu. Saya udah infoin Nobu tuh di sahur, tapi pas habis sahur mau record itu saya ketiduran. Jadi ya nggak saya record. Jam 9 paginya hari Jumatnya pas market open hari Jumat, sesi 2 terbang dia.
Sialan emang. Nah, ini di screener itu muncul lagi ya satu emiten untuk tes screener itu muncul lagi ya, nanti akan saya upload sih habis ini nanti. Itu ya untuk update kita. Daripada lama-lama berbahasa basi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan bumi yang pertama ya. Ini saya masih masih menyesal ya, saya nggak enak sama teman-teman karena harusnya itu saya sudah upload ya. Dan rekap untuk screener tes valid berarti ini cukup oke ya. Nobu hasilnya muncul satu doang, emang Nobu hasilnya ya ini naik ya. Setelah sebelumnya saya coba tes GRPM kan yang muncul, ternyata ya itu emang gorengan sih. Emang saya juga nggak berani masuk di GRPM sehingga ya itu bukan masuk dalam pantauan. Saya pengen ngetes doang. Jadi overall dari ini semua ya yang pernah saya berikan rekomendasi dari screener tersebut, yang pertama ini, yang kedua ini, lalu yang kemarin itu saya coba tes GRPM cuma pantau ya, nggak masuk, itu fail. Jadi ya dari 4, 5, 6 emiten yang fail cuma satu, ketambahan satu sama Nobu berarti total ada 7 emiten. Yang gagal cuma GRPM. Emang GRPM itu saya juga bingung sih kok bisa masuk ke dalam screener. Padahal udah udah high risk dan gak worth it untuk entry. Tapi masuk ke dalam screener ya untuk fairan, untuk kita biar biar fair. Ya kita harus uji semua ya yang masuk ke dalam screener termasuk GRPM itu. Ya hasilnya ternyata ya teman-teman tahu sendiri GRPM kayak gimana. Itu. Nah, ini ada juga BBTN, Sola, BDMN, ini juga udah jalan ya BBTN. Ya pokoknya teman-teman bisa lihat sendirilah ini di situ. Oke, langsung aja masuk ke dalam bumi. Bumi sama seperti yang saya katakan berkali-kali. Untuk karakteristiknya asing memang di sini tuh mainnya cepet ya. Setelah hari Kamisnya dia akumulasi. Kemarin dia buang lagi. Ya emang kayak gini karakteristiknya. Makanya saya juga sering bilang kalau misalnya di bumi atau ya dewa ya, itu lihat aja openingnya kayak gimana. Nah ini kalau teman-teman kemarin lihat openingnya kan mana ini 302. Terus habis itu langsung melemah. Ya udah, teman-teman bisa simpulkan secara mandiri dan analisa secara mendalam itu berarti kayak gimana. Dan ternyata asing buang ya. Setelah hari Kamis padahal akumulasi lumayan gede, terus ini buang lagi. Besok di hari Senin gimana ya, tetap teman-teman harus analisa lagi, lihat openingnya. Apalagi nih kalau kita lihat dari sentimen berita, ini MSCI dan BI udah masuk ke dalam kesepakatan dan dalam proses penyusunan ini ya, SOP sama metodologi. Ya semoga ini bisa lancar dan bisa menemukan titik terang untuk bursa kita ya teman-teman. Ya kita doakan lah semoga regulator kita dan pemangku kebijakan terkait bisa bekerja secara optimal lah. Biar gak kena kartu kuning lagi dari MSCI. Biar percayalah foreign atau asing ini ke kita. Udah langsung aja ya untuk hari Senin potensi bumi ini ya kita lihat openingnya dulu ya. Karena apa? Karena asing juga distribusi lagi. Ya main cepet ya ini di sini di bumi. Udah berapa kali loh dia kayak gitu. Ya teman-teman melihat data seperti ini kan harus bisa menyimpulkan metode ataupun style yang cocok kalau misalnya di bumi itu kayak gimana, ya kan? Kalau kayak gini kan kita udah enak nih, udah bisa menerka-nerka lah. At least kita bisa bisa memperkirakan di bumi ini asingnya mainnya kayak gini cara mainnya. Ya kita bisa nembeng ataupun mengantisipasi dengan style ataupun metode teman-teman sendiri. Intinya dengan fakta yang terjadi beberapa hari ini, asing kan di bumi ini main cepet ya. Hari ini masuk gede, besok keluar. Atau kalau nggak gitu hari ini masuk gede, 2 hari atau 3 hari atau bahkan
Yang paling sering sehari sih, sehari setelah akum pasti outflow lagi. Ya ini terbuktian AK keluar lagi padahal hari Kamis dia borong banyak. MG juga ya. Ini MG keluar tapi keluarnya relatif dikit sama ketika hari Kamis ya. Masih punya barang nih pasti ya, masih punya barang. Ya intinya itu bisa teman-teman lihat openingnya hari Senin ya. Kecenderungan dan style mainnya big player atau asing di bumi kayak gimana. Nah itu bisa jadikan referensi ataupun bukan patokan utama ya, tapi seenggaknya itu sebagai suatu alat untuk kita menerka ataupun memproyeksikan hari Senin bumi sepertinya kayak gini. Nah itu teman-teman sendirilah yang menyimpulkan kayak gimana. Pokoknya lihat aja opening kayak gimana, pantau berapa menit, ya udah habis itu teman-teman harus analisa secara mandiri. Keputusan beli atau jualnya ya teman-teman yang memutuskan gitu ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Untuk area penting masih sama ya, 312 sebagai area supply-nya. Ini demand di sini udah terpenuhi, udah mantul. Area terdekat di 312. Kalau closing di atas 312 bisa untuk dipantau. Nah, untuk support maksud saya. Untuk support terdekat di 284 sampai 276. Ini bumi selalunya dewa. Bentar, saya panjangin dulu deh. Sekarang dewa ya. Dewa. Ini hapus aja lah. Sekarang dewa di 615 ya. Masih sama sih untuk itunya, area pentingnya ya di 605 sampai 575. Ini area pentingnya. Untuk penopang utama di sini 480-an sampai 500. Yang area tengah di sini 550 sampai 575 dan untuk minor terdekat di 600-an. Ini kecenderungannya ya sama kayak bumi, sini pasti keluar lagi ya kan. Kamis padahal habis borong. Nih gak borong-borong banget sih, tapi setidaknya inflow lah. Hari Jumatnya malah outflow-nya gede pula. Ya kita lihat lah opening kayak gimana. Yang penting ini area penting itu di 600 sampai 605. Dan kalau kita lihat dia masih ditopang ya sama MA 50-nya di 613 atau kalau kita genapkan ya 615. Untuk saat ini area pentingnya di situ. Dia masih ditopang di situ. Ya kecenderungan proyeksi hari Senin gimana sama kayak bumi ya. Kita lihat opening kayak gimana. Itu aja sih, area penting sudah saya sebutkan, semoga membantu. Kita lanjut ke cuan. Nah, cuan ini juga di area pentingnya ya sekarang ya. Penopangnya sekarang di 1720. Di sini. Yang area saya lingkari ini ya, dia masih ditopang di situ dan kalau kita lihat kemarin ada tarikan ya, ini kayaknya ada yang masuk ini. KZ ya. KZ ya, masuk YUCC, ada tarikan karena kemarin ini udah sempet nyentuh bawah ya, tapi ditarik habis itu. Dan closing masih di atas MA 100-nya. Dan ini MA 100 ini sebagai penopang satu-satunya ya untuk sekarang. Artinya kalau itu gak bisa menahan ya udah gak ada MA lagi yang menopang. Udah bergantung ke Fibo. Area penting kan saya sebutkan di 160 ya. 1640 maaf. Area pentingnya itu di 1640. Nah, itu tuh gak boleh jebol. Itu sebagai area pertahanan terakhir lah. Nah, untuk MA terakhirnya di MA 100 ini yaitu di 1720. Jadi itu ya teman-teman untuk cuan, ini masih bertahan di atas area MA 100-nya. Hari Senin gimana potensi, karena ini masih bertahan di atas ini, jadi dia bisa menguji atas 1780.
menguji situ lagi, dan kalau bisa mengklaim area situ ya kita tinggal tunggu aja konfirmasi dia bisa breakout jebol, ya dia akan menguji sini lagi 1975. Ini area sini. Itu ya. Jadi untuk pergerakannya ini gimana? Jadi ya karena dia masih bertahan di atas MA 100 1720, dia closing di 1735, maka kemungkinan dengan flow yang meskipun ada distribusi seperti ini, tapi seenggaknya masih kuat lah ya. Kecenderungan possible dia akan nguji sini. Terdekat banget itu di 1780. Realistisnya ya itu yang paling deket. Tinggal kita lihat opening apakah melemah. Kalau melemah ya dia bisa melanjutkan penurunan sampai 1670 sampai 1640. Tapi kalau menguat dia akan ngejar ke 1780. Baru nanti kalau misalnya bisa breakout secara impulsif ya dia akan ngejar lagi ke 1865. Nih. Ini ya untuk area cuan, selanjutnya BRPT. Nah, untuk BRPT sendiri ini udah kayak nggak dijaga aja ini. Masih jelek sih dari Broksum. Ya meskipun asing udah mulai cicil-cicil ya. Asing udah mulai cicil-cicil tapi dari keseluruhan sih masih jelek ya. Kalau ini kita lihat area pentingnya ya di sini ya, terdekat. Sinilah. 1980 ya. Ya, 1980 area terdekatnya untuk BRPT. Dan penopangnya di sini 1910. Kecenderungannya ini bisa nguji bawah ya. 19 mana tadi 1940 ya tadi ya, 1940. 19 sini 1950 1945 sampai 1980 tadi ya. Ya kecenderungan di situ sih ini melemah. Meskipun asing borong ya, tinggal kita lihat hari Senin ya, karena hari Senin dari sentimen news sih good news. Ya tinggal kita lihat. Tapi kalau misalnya secara teknikal utuh, ini masih kemungkinan nguji bawah, baru nanti ada konfirmasi mantul kayak ini ya. Ini harusnya di sini ya. Tapi ternyata waktu itu ada sentimen apa ya? Gap up langsung. Kalau nggak salah apa itu ya yang Konglo dipanggil sama Pak Prabowo itu, ini apa ini sih? Lupa saya, ini kok gap up. Meninggalkan gap. Artinya ini ada kenaikan impulsif. Makanya ini karena ada apa ini? Lupa saya. Ya pokoknya tinggal kita tunggu aja. Untuk kecenderungannya sih ya ini masih possible uji bawah ya di 1980 sampai 1945 itu tadi ya. Ini kecenderungannya masih belum ada konfirmasi pantulan ya. Tinggal kita tunggu aja ada pantulan apa enggak nantinya ke depan. Ini masih belum ada konfirmasi. Jadi ya wait and see dulu sih. Kemarin saya bilang 2140 kalau bisa breakout secara impulsif terus closing di atas itu sih masih oke ya. Tapi ternyata ini melemah ya. Mana ini udah ujung pattern pula ini, BRPT nggak tahu lah ini kok nggak dijaga. Ya semoga dijaga lah ke depannya. Ini udah ya untuk 4 emiten tersebut. Tinggal kita lihat untuk tadi requestnya apa sih, koin sama Harum ya. Mana tadi dari, nah ini mantap ini. Dari Slots Ilmu Alam, mantap. Mana sih tadi? Ini Harum ya, dari Slots Hedi Yuliatur sama ini Slots Cabe Merah Bahas Koin. Ini terima kasih ya atas dukungan dan supportnya. Spill tipis-tipis emiten ini sudah saya spill di pelanggan. Kalau nggak di pelanggan ya di stream Stockbit saya udah
Saya kasih, kalau saya swing, style saya itu swing ya, bukan kayak gini, bukan BPJS atau BSJP. Saya lebih ke swing. Langsung aja ya ini ke Harum sama koin karena bentar lagi juga buka puasa. Harum sama koin ya. Sebentar. Yang pertama Harum. Ini udah pernah saya Vibo ya ternyata. Ini Harum masih di area sini ya. Di atas 1195. Oh, ini masih di atas MA. Ini berarti udah valid, ada reversal ini ya. Nih. Hammer reversal membentuk, ini udah membentuk ya, lower high, tinggal higher low. Ini kalau kita lihat dari sisi area sih, ini ada 3 area yang sering diuji ya. Sering diuji terus habis itu melemah. Ini nguji situ melemah, uji situ melemah, uji situ melemah. Ada 3 area ya yang kalau kita perhatikan setiap menyentuh situ itu pasti melemah. Ini ada sini, ini ada 3 ya. Berarti di area, astagfirullah, maaf. Satu 3 05 sampai 1310. Ini areanya ya. Berarti ya berdekatan sih sama area yang Vibo ini. Di angka 1295 sampai 1320 ya. Saya ulangi, 1295 sampai 1320. Itu kecenderungan area yang seringkali diuji tapi dia nggak kuat ya ini. Kalau pola-pola kayak gini saya ingetnya Elsa ini, sama kayak Elsa teman-teman. Dia udah berapa kali tuh nguji, waduh sampai kelihatan tipis-tipis gini. Ini juga udah jalan ya. Ini salah satu rekomendasi yang pernah saya upload itu ya, screener. Ini yang saya lingkari itu udah berapa kali dia nguji nih. Nih. Terus ini juga, ini udah berapa kali diuji. Terus akhirnya bisa tembus nih. Sekali tembus tapi ya gitu, impulsif dan gak ngotak. Balik lagi ke Harum, kalau kita lihat sih ini masih cukup oke ya, karena masih awal-awal dia keluar dari fase, ini bukan downtrend sih sebenarnya. Ya fase, masih awal-awal fase reversal lah. Jadi masih oke untuk diikuti. Nah ini ya, area penting di 1195, 1195 sampai 1175. Dan untuk penopang utama di sini ya, di angka 1100 sampai 1135. Ini sebagai area kuncinya yang nggak boleh jebol ya. Untuk minor terdekat ya di sini 1195 sampai 1175. Atau mau amannya lagi di sini 1160, tunggu weaknessnya di situ. Pakai aja strategi piramid. Ini kecenderungannya kalau dari Broksum ya tinggal kita tunggu opening. Kalau dia melemah dia akan nguji 1195 baru mantul ya. Tapi kalau opening udah menguat ya dia akan mencoba mengklaim atas lagi. Tapi kecenderungannya bisa dia uji bawah dulu baru mantul. Ini untuk Harum, selanjutnya koin. Untuk koin masih di area sini ya, masih di area bawah, masih belum begitu menarik. Dia cuma bertahan berapa hari doang ya di atas MA 10-nya. Dari Broksum juga ini masih distribusi, masih belum menarik sih. Tapi kalau untuk area penting, ditanya area pentingnya mana, di sini terdekat di 1740 ya, di 1740 atau 1735 lah. Nih
untuk areanya. Nah, ini sekarang karena closing dia di bawah 1900, maka ya ada kecenderungan possible dia nguji bawah yang terdekat di 1800 dulu, baru di 1740 untuk target di sini ya. Tapi sebelum ke situ sih realistisnya di sini 2000. Itu area yang cukup tebel ya, cukup krusial juga karena pasti ada demand di situ. Terus tadi Harum area atasnya untuk realistis masih di sini dulu 1220 sampai 1255 ya. Tapi kecenderungan bisa nguji atas ini yang saya katakan tadi ya, ini terus ini, yaitu di 1300 sampai 1320. Oke teman-teman, itu ya untuk analisa hari ini, semoga membantu dan terima kasih.